Semoga masuknya kita siang hari ini karena Allah pun menyambut kita dan memuliakan kita semuanya. Sampai pulangnya nanti kita keluar dari rumah Allah, semoga Allah mengantarkan kita semuanya sampai ke rumah kita dengan keselamatan. Sekali lagi semoga bertingkat-tingkat ridhonya Allah kepada kita. Karena siang hari ini hujan, bulannya bulan Ramadan, kita duduk di majelis ilmu. Semoga yang datang adalah orang-orang yang betul-betul ikhlas, tidak mengharap apapun kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi contoh sifat pemaaf. Namun ingat-ingatlah wahai saudaraku, maafnya Nabi tidak diberikan kepada orang-orang yang masuk bulan Ramadan lalu menyia-nyiakan. Kalau Nabi sama orang yang lempari batu beliau, yang memupuk kotoran di tengkuk beliau, yang memboikot beliau, itu Nabi memaafkan. Tapi kalau sama orang-orang yang menyepelekan Ramadan, Nabi nggak ada ampun, Bu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Raghima anfu rajulin dakhala alaiha Ramadan, thumma insalakha falam yuqballah." Celaka kata Rasulullah, orang-orang yang masuk bulan Ramadan. Sudah lewat ini hari keberapa, Bu? Gak terasa. Tapi nanti keluar dari bulan Ramadan gak dapat ampunan. Nabi boleh memaafkan siapapun yang menzalimi beliau. Bahkan beliau pernah dijambak sampai begini kepalanya. Sama Nabi dimaafkan. Tapi sama orang muslim yang menyia-nyiakan Ramadan, Nabi gak ada ampun. Didoakan sama malaikat celaka dan Nabi mengimani. Apa yang ada di benak kita kalau kita disepatani orang tua? Demi Allah kita semalaman gak mungkin tidur, Bu. Umpami orang tua kita kok bilang, "Duweke ya wanen karo wong tua, muga-muga uripe sengsara." Gitu gimana rasanya kita? Bagaimana kalau yang nyepatani kita adalah malaikat Jibril dan yang mengaminkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bismillahirrahmanirrahim. Semoga duduk kita semuanya siang hari ini menjadi wasilah untuk kita termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan di bulan Ramadan. Dan ini starting point yang sangat bagus, Ibu. Apa yang Ibu bayangkan kalau ada pertandingan sepak bola, baru 1 menit nyemplung ke lapangan langsung kebobolan 2-0. Apa yang Ibu bayangkan kalau Ibu jadi pelatihnya? Merubah strategi yang tadinya menyerang jadi bertahan, kalau perlu ganti pemain, ganti back, ganti penyerang, ganti apa, kecewanya luar biasa. Begitu juga orang-orang yang menyia-nyiakan awal bulan Ramadan ini. Maka sebelum kita masuk materi, awal kita harus bagus, start kita harus bagus. Kenapa demikian? Imam Hasan Al-Basri berkata, "Inna minna uqubatil hasanati hasanatun ba'daha wa inna minna uqubatis sayyiati sayyiatun ba'daha." Sesungguhnya akibat dari satu perbuatan baik adalah perbuatan baik lainnya. Jadi kalau kemarin 2 hari yang lalu kita lalui Ramadan dengan baik, insya Allah sampai ujung Ramadan akan kita lalui dengan baik. Tapi kalau kemarin 2 hari dan hari ini kita sia-siakan, gak ada amalan spesial, gak ada istimewanya, Bu, maka keburukan pun akan manggil keburukan. Maka sampai akhir Ramadan kita pun akan selalu berkutat dengan keburukan itu. Maka ini hari ketiga, kalau yang 1-2 kemarin gak maksimal, ayo, Bu. Hari pertama saya kecolongan ini, Bu. Checklistnya udah diisi belum, Bu? Hujan seperti ini, saya mau jemput anak saya, qadarullah yang satu merem jadi gugah dulu, akhirnya sholat asar gak tepat pada waktunya. Ini saya tulis, perusak amalan, telat sholat. Masya Allah. Mau bengi, gara-gara aling tangi kerainan, tidak sempat menambah 1 rakaat pun dari sholat tarawih. Masya Allah. Ya Allah, ini centangnya gimana ini, ngajarin orang lain untuk mencentang tapi diri sendiri begini. Maka Ibu, bismillah, mari kita jadikan awal-awal puasa ini adalah hari-hari yang baik.
Tadi saya perang dengan hati saya sendiri. Anak saya yang nomor 3 itu kalau nangis suaranya pol serune. Saya bilang sama Allah, ya Allah ini shaimun gitu Bu. Wah, perang karena hawanya mau apa Bu? Mau marah. Ya Allah ini shaimun, ya Allah kakak tolong bunda, kakak jangan keluar adik, ini bulan Ramadan. Bunda gak mau marah, ini shaimun, ya Allah tolong ya Allah, tolong ya Allah. Alhamdulillah lulus gak marah Bu. Maka teruslah berperang dengan hawa nafsu kita sendiri. Sesungguhnya musuh kita bukan orang lain tapi siapa? Diri kita sendiri. Taib, kemudian yang kedua, Ramadan itu berapa hari Bu? Nah, ini jawaban kita nih Bu. Masya Allah. Kita ada yang 29, ada yang 30. Padahal cetha di surat Al-Baqarah Allah itu matur Ramadan itu ayyamam ma'dudat, hari-hari yang terbatas. Kok kita jawab 30? Memang kita jamin mau sampai lebaran? Ya kan Bu? Kita jawab 29 memang kita masih mau bangunin suami kita untuk sahur. Kan gak ada jaminan. Maka orang beriman itu selain awal Ramadannya itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua di otak kita gak boleh ada kata-kata kader egen dina ke telu. Egen sisa berapa? 27. Berarti nyong egen tayang ngoyok Quran, berarti nyong egen tayang ngoyok sedekah, berarti nyong egen bisa nembel sing mau bolong. Itu namanya panjang angan-angan. Orang yang beriman yang ia hadapi adalah hari ini. Maka dia akan berpikir, siapa yang menjamin saya nanti malam masih bisa terawih Ibu. Maka ayo manfaatkan. Kita awali Ramadan ini dengan baik. Dan jangan berangan-angan hari-hari Ramadan masih panjang. Itu angan-angan. Dan itu adalah senjatanya setan. Kalau kita berangan-angan begitu, kita gak akan maksimal di bulan Ramadan. Karena lah engkau lah maca Quran, engkau dengen lah, takian dengen, engkau dengen lah. Terus begitu terus, setan tuh begitu. Wes ngemek bereng, nyapu sisan lah. Wes nyapu, ngentasi sisan lah. Wes ngentasi, lempiti sisan lah gitu. Terus begitu. Maka bismillah, semoga mukadimah ini menjadi cambuk untuk kita semuanya. Ya Allah, ada seorang ibu datang kepada saya setelah membaca checklist ini, minta maaf saya gak sanggup ngisi katanya gitu. Kenapa? Saya malu. Maka ini latihan kita menghisap diri kita sendiri sebelum kita dihisap oleh malaikat. Taib, kita awali materi kita hari ini tentang keluarga Bu. Ada yang belum menikah di ruangan ini? Berarti semuanya Masya Allah. Semoga diberikan jodoh yang solih, lagi muslih. Kalau perlu Mbak minta, ya Allah kalau gak mau keriting ya minta jangan yang keriting. Kalau mau tinggi ya minta yang tinggi. Begitu Bu. Masya Allah. Kita awali dengan, saya anggap semuanya sudah menikah. Yang belum semoga ini menjadi ilmu dan bekal untuk pernikahan. Ibu, menikah itu perbuatan yang baik atau tidak? Baik. Perintahnya siapa? Disunahkan sama siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita mengenal satu surat di dalam Al-Quran yang kita baca dulu ketika kecil, ketika kita mau pulang dari sekolah. Tangan kita bersedekap, kemudian guru kita wal asri innal insana lafi. Teruskan. Mungkin kita terlambat memahami ayat ini. Jadi menikah itu amal soleh atau bukan? Amal soleh. Menikah itu amal soleh. Menikah itu perintahnya Allah. Itulah kenapa saya paling sedih kalau di dalam sebuah acara pernikahan itu ada maksiat. Lawang menikah itu mengundang rahmatnya Allah kok dipanggil dengan maksiat gimana? Wong kita menikah itu mau memanggil kasih sayang Allah, membuka pintu langit dengan pintu halal qabil tu nikah wa tazwijaha.
itu pintu halal berusaha kita buka supaya langit kebuka, turun rahmat, turun rezeki, turun berkahnya Allah, turun sakinah, turun mawadah, turun rahmah. Lah kok di acara pernikahan itu ada maksiat? Lalu setelah itu kita minta sama Allah, ya Allah jadikanlah keluargaku sakinah, mawadah dan rahmah. Demi Allah hari ini saya paling geli kalau nonton foto ngantenan saya, Bu. Ya Allah, alisnya dikerok, lenggo kodong dadane tokna, livenan duanan. Saya paling males buka album pernikahan, Bu. Bukan tidak menghargai pernikahan, tapi saya nyawang, ya Allah nyongka lucu temen gitu, Bu. Ya Allah astagfirullah. Padahal itu mau ngundang rahmatnya Allah, tapi alis saya, ya Allah. Kemudian dadanya sebelum ditampakkan kepada suami, di malam pertama ditampakkan kepada siapa dulu, Bu? Kepada tamu-tamu, karena nggak nutup dada bajunya. Ya Allah lucu nih. Ya Allah, orang tak pasang. Coba Ibu cari ke rumah saya, nggak akan nemu foto pernikahan. Ada satu dipasang di kamarnya Simbah, itu pun di dalam kamar bukan di luar. Karena saya merasa sangat lucu, Bu. Astagfirullah. Semoga Allah mengampuni saya dan siapapun yang dulu nikahnya lucu. Ya, Ibu termasuk yang lucu-lucu nggak nikahnya? Ya, kembenan gitu ya, Bu. Ya Allah, ya begitulah pokoknya lucu Bang. Nah, apa yang istimewa dari ayat ini? Kalau kita sepakat menikah itu adalah amal solih, kata Allah, watawasau bil haqq watawasau bis sabar. Menikah itu kebenaran atau kesalahan? Kebenaran. Maka Allah di ayat ini, hai orang-orang yang beriman, kalau kamu tahu pernikahan itu adalah amal solih, kalau tahu kamu pernikahan itu adalah sebuah kebenaran perintah Allah, maka perintah Allah yang terakhir di surat Al-Asr yang kita baca tadi, watawasau bis sabri. Tidak ada kebenaran yang tidak digandeng dengan kesabaran. Berarti kalau dakwah harus apa? Sabar. Ngaji harus apa? Bersedekah harus apa? Sholat tarawih harus apa? Baca Quran harus apa? Terakhir, menikah berarti harus apa? Kita nggak bisa keluar dari ayat ini. Kalau kita yakin iman bahwa menikah itu adalah ibadah dan amal solih, maka kita gandeng amal solih itu dengan apa? Sabar. Nggak ada tawar menawar. Itu kunci. Kemudian dalam satu ayat yang lain Allah berfirman, am hasibtum, apakah kamu mengira kalau sudah ngaji, pakai jilbab, menutup kaos kaki, materinya bukunya udah ganti berapa kali, kemudian nyimak YouTube, baca Quran, kamu langsung masuk surga? Enggak. Walamma ya'tikum mathalul ladzina min qablikum, sementara belum datangkah gambaran untuk kita semuanya orang-orang sebelum kita, apa yang mereka dapatkan? Massathumul ba'sa wadh-dharra wazulzilu hatta yaqulu mata nasrullah ala nasrullahi qarib. Kita enggak boleh ayem-ayem ini begini nih. Kita enggak tahu bahwa orang-orang terdahulu untuk masuk surga dia harus melalui 3 ujian. Ayat ini pernah kita bahas. Yang pertama adalah ba'sa, kesengsaraan secara fisik. Ya lapar, ya kurang air, ya gebeler, ya kesandung, ya lara tipes, ya lara apa. Kemudian wadh-dharra, kesengsaraan yang diserang itu bukan fisiknya tapi apanya? Hatinya. Kemudian yang ketiga, wazulzilu. Kemudian Allah menurunkan ujian, maaf bukan kesengsaraan, ujian yang mengenai fisik, ujian yang mengenai hati. Yang ketiga, ujian tingkat tinggi sampai menggoncangkan jiwa kita. Pertanyaannya, ada enggak itu dalam pernikahan kita? Ada enggak? Pernah enggak kita selama menikah ke perang peso? Pernah. Sandung? Nah, gigolan mutu? Nah, larasi? Tapi itu hanya apanya? Fisiknya. Pernah nggak menangis gara-gara ucapan pasangan? Yang pernah seru temen. Seolah-olah kita tuh nggak pernah membuat suami kita
menangis. Pernah nggak Bu? Pernah. Pernah nggak Ibu mengalami satu kejadian yang sampai mengguncang, sampai pilihannya begini, Ustazah, kayaknya saya milih pisah aja, karena saya nggak sanggup. Mungkin ada di antara sekian ibu-ibu yang duduk di sini yang mengalami itu. Ketahuilah, syaratnya masuk surga di antaranya kita semuanya harus diuji. Dan kita hari ini bicara pernikahan, berarti pernikahan kita pun akan diuji. Itu poin kedua. Tadi poin pertama apa Bu? Setiap kebaikan itu harus gandengan dengan, cara Bu Guru ditakoni bukan salah menyimpulkan. Yang kedua apa tadi? Syaratnya masuk surga bukan hanya kita sholat, ngaji, puasa, tetapi juga kita akan diuji sama Allah dengan berapa jenis ujian tadi? 3. Sekarang poin nomor 4. Bu, apakah detik ini Ibu masih punya cita-cita? Kita masuk surga lewat pintu suami. Insya Allah. Masih punya cita-cita itu Bu? Jangan luntur sedikit pun. Harus tetap cita-cita itu ada di dalam hati kita. Saya harus bisa masuk surga lewat pintu suami. Titik. Karena lewat pintu suami itu nanti cuma sholat, puasa, menjaga kesucian, taat sama. Berapa pintu surga yang disiapkan untuk perempuan seperti kita? 8 dalam hadis riwayat yang sahih. Meskipun dalam penyebutannya itu tambah. Syaratnya 1, jangan bergeser sedikit pun dari cita-cita di dalam hati kita. Saya harus bisa masuk surga lewat pintu suami. Lihat slide setelah wal asri. Istri kalau tidak manut sama suami, untuk apa nikah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Tolong Bu, sore hari ini kita tanamkan di hati kita, jangan geser sedikit pun. Apapun itu, ada ba'sa wadh-dharra wa zulzilu, sampai hati Ibu terguncang luar biasa. Jangan geser sedikit pun dari cita-cita saya harus bisa masuk surga, di antaranya lewat pintu apa? Suami. Lihat pertanyaan ini Bu. Ya Allah, coba, istriku, dengan siapa engkau di surga? Coba diganti. Istriku diganti suamiku, lalu ucapkan wahid isnin salasah. Ibu rela kalau pertanyaan ini dijawab, jawabannya bukan kita. Saya dapat kata-kata ini dari tadi pengen nangis terus. Nggak rela saya kalau kalimat istri di sini diganti suamiku, dengan siapa engkau di surga. Gimana kalau jawabannya bukan kita? Maka jangan geser sedikit pun. Jawabannya harus kita. Jawabannya harus aku, jawabannya harus saya, ibu-ibu yang siang ini duduk di majelis ini. Jangan perempuan lain, jangan pula bidadari surga. Tapi yang mendampingi suami kita itu adalah siapa? Masya Allah. Ummu Darda, suaminya Abu Darda, terkenal dengan kecantikannya ketika ia menjadi janda. Kemudian dia dilamar oleh seorang laki-laki bernama Muawiyah yang kaya, bijaksana dan seterusnya. Sampai Muawiyah bilang gini, Ummu Darda, apa toh sing gawe awakmu nolak aku ki kurang piye? Ganteng, sogeh, bijaksana, terpandang. Apa jawaban Ummu Darda, Bu? Karena aku hanya ingin bersama Abu Darda di surga. Allahu Akbar. Maka ini pertanyaan harus dijawab. Istriku, dengan siapa engkau di surga nanti? Denganmu. Suamiku, dengan siapa engkau di surga nanti? Jawabannya denganku, bukan dengan yang lain. Syaratnya kita taat sama suami. Sekarang kita masuk ke ujian. Ada gambar mawar sama gambar apa, Bu? Duri. Menikah kita, Bu. Ada Allah turunkan suami yang datang kepada ibu-ibu, suaminya seperti bunga mawar.
Masya Allah. Ibu saya diapa kena? Pejeti, dipanggil dengan panggilan apa? Kesayangan. Hari-hari tertentu diberikan surprise, mripate ditelakup. Tahu-tahu ibu sudah sampai hotel. Di hotel ada kasur gambarnya bebek, dipannya bertebaran dengan bunga mawar. Hari raya Idul Fitri batire tuku kena klambi ibu ora, yo meng toko emas, milih bebas ibu. Apa? Suami seperti apa itu, Bu? Suami seperti apa? Coba kalau kita di internet, ada seorang istri yang maaf entah karena kecelakaan atau apa mukanya jadi berubah menjadi Masya Allah kurang normal, tapi suaminya tetap mencintai. Ada seorang suami yang sempurna, istrinya lumpuh puh, dia tetap setia mendampingi. Itu suami-suami yang kayak apa, Bu? Bunga mawar. Tiap hari bilangnya I love you, sudah makan Beb, sampai mana Beb, pulang Mafaza jam berapa, aku sedetik tanpa kamu gak bisa, Bu. Masa wong malah seneng nek bojone lanang omah. Itu suami seperti bunga apa, Bu? Tapi di atasnya mawar ada apa? Ya Allah. Ada yang duduk di sini suaminya seperti duri, Bu. Gak cuma nusuk pakai duri, nyembelih. Entah itu dengan berkhianat, entah itu dengan berzina, entah itu mencari nafkah yang haram, mabuk, madon, narkoba, selingkuh, gak ngasih nafkah, main tangan, kata-katanya kasar, sisan orang sholat, boro-boro puasa. Ada. Maka orang-orang yang didatangkan oleh Allah suami seperti bunga mawar, ujiannya kata Allah, seberapa besar syukurmu kepadaku dan syukurmu kepada suamimu. Ujare nek terus apik yang kono ujian. Betapa sering perempuan yang diuji dengan suami yang baik itu sekali suaminya berbuat buruk, Masya Allah, ya kurang piye nyongling dadi bojone jenengan ya. Ayah tegel temen. Kufur alamatnya mana? Neraka itu Rasulullah yang matur. Perempuan dimasukkan ke dalam neraka karena dia kufur kepada siapa? Sekali kita mengkufuri kebaikan suami kita neraka. Lalu bagaimana dengan perempuan-perempuan yang didatangkan suami seperti duri? Maka ujiannya seberapa besar kesabaranmu di hadapan Allah, dan sungguh pahala sabar itu tidak bisa ditimbang dengan mizan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adil enggak Allah? Ancamannya orang yang dapat suami kayak bunga tadi, kalau enggak bersyukur alamatnya langsung mana? Pahala bagi istri yang mendapatkan suami seperti pisau. Itu, Bu, sabar itu pahalanya enggak bisa ditimbang dengan timbangan mizan. Karena saking abotnya dilakoni. Maka kita yang mana? Kalau kita diberikan istri seperti mawar, apakah kita sudah bersyukur? Atau hari ini kita diuji dengan suami kita, ya Allah kuatkan perempuan-perempuan yang seperti itu supaya ia mendapatkan pahala sabar yang tidak bisa ditimbang dengan mizan. Pertanyaannya, ada enggak rumah tangga yang enggak diuji? Enggak ada. Enggak ada. Kalau enggak syukur, ujiannya kudu apa? Sabar. Dua itu tok. Dan itu berlaku di seluruh lini kehidupan. Kita berbisnis, kita berteman, kita ngaji. Kalau enggak syukur suruh apa? Suruh sabar. Jadi itu harus tertanam. Ada yang diuji dengan suami yang baik, ada yang diuji dengan suami yang perangainya buruk. Yang baik diuji apanya? Syukurnya. Yang buruk diuji apanya? Sabarnya. Ingat pahala sabar enggak ada timbangannya di akhirat. Saking besarnya. Allah nggak bisa ngukur, balasannya nggak ada yang lain kecuali apa? Surga. Kita itu sama-sama mau masuk surga. Yang satu diuji dengan jalan yang terjal, yang satu dikasih jalan yang lurus. Lah kita aja kalau naik mobil jalannya lurus, nopo istighfar? Dongeng, guyu, malah nek sing gen seneng musikan, montore disetel, dangdutan karo, gitu, Bu. Kalau naik motor ya sampai masuk hewan wah gitu. Lagi puasa batal porang ngono kan. Karena ngomong di kendaraan karo nyonyi-nyonyi taunya ada serangga masuk. Coba kalau jalannya sulit ibu nyebut siapa?
Coba kalau petirnya gede kayak kemarin itu nyebut siapa kita, Bu? Allah, Bu. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah. Slide berikutnya. Saya sudah baca buku ini. Judulnya Suamimu Bukan Muhammad, Istrimu Bukan. Ayo kita sepakat. Suami kita itu manusia biasa, Bu. Gak punya keistimewaan apa-apa, sama kayak kita. Lah ibu mau nuntut, Masya Allah, kesempurnaan dari suami. Ingat, suami kita manusia biasa itu berbuat salah atau tidak? Ngudung apa ora? Cok kasar apa ora? Sekarang dibalik ke kita. Ibu cok ngudung, cok kasar. Kita ini makhluk yang sangat aneh, Bu. Itu orang enggak sempurna, kita tuntut dia bersikap apa? Padahal kitanya juga penuh dengan apa? Allahu Akbar. Kemarin di pengajian Dharma Wanita saya sampaikan, suami kalau punya masalah dengan ibu kalau punya masalah dengan suami, ya minta maaf ya, tak ngapurani, wis titik, selesai. Coba suami punya masalah dengan ibu, apa jawaban ibu? Ngomel lebare, ngongket, ngenengna, apa maneng? Ngunci awak nang jero kamar, metu ngongket maneng, engko ikan balik maneng nyalahna suami lagi. Iya apa enggak? Suami tuh, iya Bu, udah wis tak ngapurane wis. Udah enggak ada ngungkit, enggak ada merepet, enggak ada jepatur. Ibu enggak. Kalau suami berbuat salah sama kita, ya Allah, domei, wis jaluk ngapura bojone eken, ning jenengan Kak. Nah, eken nyalah. Sadari betul. Suami kita bukan siapa? Istri kita juga bukan siapa? Bukan Khadijah kita. Maka suami kita punya kekurangan. Pernah nggak kira-kira suami kita kecewa sama kita, Bu? Sering. Pede banget cuman pernah. Sering. Pernah nggak kita kecewa sama suami? Ganti jawabannya, utuh jamaah mafaza kayak gue. Pernah nggak kita kecewa sama suami? Pernah. Sering nggak suami kecewa sama kita? Sering. Gitu yang adil. Udah ngaji kok masa mau kalau suami jawabannya sering, kalau kita jawabannya ya Allah. Nggih, ini bagian dari iman kita, udah duduk di majelis ilmu. Pernah nggak ibu kecewa sama suami? Pernah, Ustaz. Sering nggak kira-kira suami kecewa sama kita? Sering banget. Sekarang, apa tugas utama istri? Kalau sudah menikah, kemudian kita melahirkan, mendidik anak-anak, mulang ngaji, ngantar sekolah anak kita, kemudian hafid anak kita pintar ngaji. Kadang-kadang kita merasa tugas kita itu sudah sempurna. Kalau begitu, kita lupa bahwa tugas kita yang utama itu kepada siapa? Suami. Setelah kepada Allah, tugas kita kepada suami. Maka lihat, saling tolong menolong dalam, itu namanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, itu namanya ma'ruf. Jadi tugas terberat kita itu bukan yang itu, Bu, bukan melahirkan, bukan hamil, bukan mendidik anak kemudian anak kita berprestasi di sekolah. Tugas kita yang berat juga adalah gimana caranya seorang istri bisa bekerja sama dengan suami dalam hal apa? Kebaikan. Dan banyak istri yang gagal. Ketika suaminya mau berbuat baik kepada ibunya, kata istrinya, kok jenengan luwih sayang karo ibu timbang ini. Orang-orang istri-istri yang gagal menjadi partner kebaikan bagi para suaminya. Ketika sang suami memberikan nafkah kepada kakak dan adik perempuannya, lalu dia berkata, prigesin jenengan luwih sayang karo seduluren jenengan timbang bojone dewek. Itulah lisan seorang istri yang tidak bisa menjadi partner kebaikan bagi suaminya. Ketika suaminya ingin beramal, ngendoni wong dewek kebutuhane gen, itu namanya ibu gagal menjadi partner kebaikan bagi suami ibu. Satu lagi, makna dari ini, Bu, seorang istri hendaknya melakukan sesuatu yang disenangi suami. Jajal niku angel mboten? Mus anu
pol, anak poleh barangan dengan Bu ya. Pol gitu Bu. Insyaallah ada ambu, umrah mabrurah insyaallah ambu. Insyaallah. Beliau umrah itu dibayar sama Allah, Bu. Enggak serupiah pun. Sangune sak sangunya disiapin ya, Bu. Insyaallah. Tapi di rumah beliau ada 68 anak yatim, anak piatu, bapak-bapak sepuh apa. Itu rumahnya beliau berbagi. Beliau cuma sekamar tok yang bisa buat tidur sama suami. Selebihnya dipakai untuk anak-anak. Siapa yang balas? Allah. Lakukan sesuatu yang menyenangkan suami. Saya asli nih, ya Allah muka-muka suami saya nggak nyimak. Pol orang senengnya ngombe vitamin, suplemen, kalsium, tambah darah, saya paling nggak suka. Itu. Orang senengnya nek tambah darah ya mambayam. Kurang vitamin C ya meres jeruk. Enggak. Kalau suami kalsium, folamil, apa kayak mana jenenge? Sangobion apa-apa ngono. Wis dicekekna dalehna kene. Wis dikontrol awet isuk tukan sore janji gen gledak nang ngono berarti dihitung bahkan Bu, dinomeri di botol saya itu. Kalau jumlahnya 30 hari harus habis. Kok masih 5 berarti ada 5 hari adik enggak minum. Gitu. Seorang istri itu akan melakukan sesuatu yang suaminya sukai meskipun ia tidak suka. Dan seorang istri yang baik akan meninggalkan sesuatu yang dibenci suaminya meskipun dia suka melakukan itu. Misalnya, mah, ayah tuh ndak seneng lihat mama pakai baju ungu. Padahal ibu kalau kelambi ungu seneng ngepol pokoknya. Cinta mati pokoknya. Seorang istri yang baik akan rela meninggalkan ungunya itu, maaf bude jadi pas ungu. Masya Allah. Demi siapa? Demi suaminya. Seperti kakak saya tuh bilang, nyong aslinya orang seneng kurma. Ning barang Kanjeng Nabi seneng kurma, apapun saya harus makan kurma utamanya ketika berbuka. Bayangkan, lakukan yang Allah suka meskipun kita nggak suka. Tinggalkan yang Allah benci meskipun kita suka. Itu, Masya Allah. Bekerja sama dalam kebaikan. Sekarang, apa ibu nggak kasihan sama suami? Slide berikutnya, pertanyaan. Apakah suami menanggung dosa istri? Iya. Apakah istri menanggung dosa suami? Tidak. Napa ibu mboten melas kali garwane? Ketika ibu menggunjing, ketika ibu bermaksiat, ketika ibu menampakkan aurat, ketika ibu hasad, ketika ibu iri, ketika ibu dengki, itu semuanya dosanya langsung kontan transfer kepada siapa? Orang yang setiap malam dipeluk oleh ibu. Kok tegel-tegele ibu maketin apa? Dosa. Bayangkan, di mana cinta kita? Ulang tahun bawakan kue, Valentine tuh kok kena coklat. Ulang tahun pernikahan apa maning? Bukan itu cinta. Cinta itu ibu jadi perempuan yang taat. Ayah seneng pakai baju merah, pakai baju merah di rumah. Karena suami kita misalnya tahu janganlah terlalu nyemberet misalnya. Lakukan. Itu namanya cinta. Ibu sholat tepat waktu, Ramadan ini mati-matian. Allahu Akbar, itu namanya cinta. Karena cinta itu pengen bersama selamanya, enggak di dunia tok, sampai mana? Ingat Bu, setiap kita berbuat buruk, suami kita menanggung di pundaknya dan kelak dimintai pertanggung jawabannya oleh Allah. Ibu pakai celana ketat yang dimarahin suami. Ibu membuka aurat pupune dipamerna, sing dipokon tanggung jawab garwane. Ibu joget-joget disoteng ditodoh-todoh nabatire, yang tanggung jawab suami. Sekarang mana bisa perempuan seperti ini dikatakan mencintai suaminya? Kemudian dia datang kepada suaminya berkata I love you. Sarangnya tayang sada Eva kamu beri ngono lah, Masya Allah. Ibu, bukan itu cinta. Cinta itu taat. Ayo ngajinya ini dijadikan bekal kita lebih taat sama suami kita, deleng-eleng. Kapan Ustazah Eva nyeneni ibu-ibu ini, bapak-bapak ande tahu ya Allah. Tak domei bae nang mafaza ya. Kon manut. Karena saya tahu diri saya sendiri, manut sama bojo itu abot.
Apalagi suami sudah mengingatkan kita, kok kita masih berbuat maksiat. Masya Allah, itu sungguh dosa besar yang luar biasa kepada pasangan kita, Ibu. Maka hati-hati. Ayah suka nggak bunda kayak gini? Suka, lakukan. Ayah seneng nggak? Nggak. Kemarin di Anissa saya nggak datang, batal. Kenapa? Suami hari ini ke Kaliwiro, tapi bunda ngaji. Genana tapi neleng manut. Kudune es langsung sami'na semang jor luru ustadz pengganti ustadz begini. Nah, ceritanya hari ini saya ngaji di Anissa, tapi suami mengajak saya ke Kaliwiro. Tidak ada kata lain kecuali sami'na wa atokna. Semoga ustadz berkenan menggantikan saya. Alhamdulillah dijawab sama beliau, siap Bu. Andai pun beliau nggak bisa, saya tetap nggak datang. Saya akan taat sama suami saya. Abot mboten? Ya pol abot. Lah kursi pengurus pengajian jur prege usaha ora genah wis nyanggupi malah di batalna. Tapi kalau yang duduk itu perempuan-perempuan yang sudah tahu bahwa perempuan itu harus taat sama suaminya, insya Allah karena ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan dengan pasangannya. Maka kalau ada yang pamit, maaf nggak bisa ngaji suami, mana Teh Ayu. Nah biasanya Din, maaf nggak bisa ngaji karena tugas wajib negara. Itu yang utama, gitu jawabannya Bu. Sama ketika Ramadan ini, jangan sampai ada perempuan keluar buka puasa bersama sementara suaminya nggak ridho. Puasa 30 hari, buka puasa bisa 33 jadwalnya. RT, RW, angkatan 98, angkatan kuliah, angkatan SD, angkatan SMP. Bu. Ya, mama tak buka puasa, jangan. Please, us puluhan tahun ora tahu ketemu ya Allah pol kangane, enggak. Tapi ada seorang perempuan yang nekat datang. Ingat, wajib sama apa Bu? Taat sama suami itu enggak ada bandingannya dengan buka puasa bersama. Atau bahkan ada ibu-ibu yang nekat iktikaf, bawa koper. Suaminya enggak ridho, ujare pen mlebu surga ngono nek iktikaf. Sementara suaminya enggak ridho, jangan pergi. Besok kita terangkan di Anissa hari Rabu tentang prioritas-prioritas amal bagi perempuan sepanjang bulan Ramadan. Jangan kebolak-balik, ngewayel. Kalaupun ibu mau datang ke Mafaza ini, suami enggak bolehin, jangan sekali-kali berangkat. Ustazah Eva enggak pernah ngajarin. Kalau suami bilang enggak, tetap diam di rumah. Sami'na wa atokna. Abot mboten? Ya nak pengen surga ya abot kok. Sekarang, kalau ada masalah, sekarang seni menasehati. Bu, nasihat yang datang dari hati akan jatuh ke hati. Tapi nasihat yang datang dari lisan hanya akan cemantel di telinga. Maka jangan pernah menasehati suami itu gara-gara kita kecewa. Misalnya ibu dikecewakan. Warepe ibu karwane nek lebar maghrib nyekel Quran, mulangi putra-putrane, pokoknya enggak peduli dengan yang lain. HP di Amerika. Maunya kayak gitu. Lalu suami ibu enggak begitu. Lalu ibu kecewa. Sekarang ibu menasehati. Ya, mbok nek lebar maghrib anaknya dicekel. Usah nyekeli HP. Pira abote. Wah, mulai. Nah, itu nasihat datang dari hati atau datang dari emosi? Nah, sekarang jujur. Berapa kali kita mencoba berbicara dengan suami yang itu dasarnya apa? Emosi. Bu, ada perbedaan antara bicara, ngobrol, dan komunikasi. Di universitas itu ada apa jenenge jurusan ngobrol, jurusan bicara, apa jurusan komunikasi? Jurusan apa Bu? Nah, ada jurusan kuliah namanya ilmu, ada ilmu ngobrol, ada ilmu bicara. Nah, ya public speaking itu kan pidato. Kenapa? Perempuan itu banyak yang hanya bisa bicara, nggak bisa ngobrol. Ibu bisa membedakan antara bicara dan ngobrol? Bicara tuh nggak genah tujuannya mung dipokoknya ngomong, nggak tahu. Ada perempuan yang naik tingkat dikit, dia bisa ngobrol. Tapi orang ngobrol sama suami itu biasanya
Kalau hanya sebatas ngobrol itu brondongeng apa ujungnya kie lebar tema kie pindah meng tema. Ayo jadi perempuan yang bisa komunikasi dengan suami. Bukan bicara, bukan apa Bu? Tapi apa? Nah. Ibu yang mana? Bicara apa ngobrol? Malah cok ogor? Bicara karpe dewek. Di mana bicara itu ada lawan komunikasi itu ada lawan bicaranya, suaminya respon. Ini enggak. Perempuan itu suka ngomong sendiri, itu namanya apa? Bicara, ngobrol. Kita harus bisa jadi istri yang bisa berapa? Komunikasi. Berapa kali Ustazah Eva contohkan? Contoh. Jangan sekali-kali bangunin suami tangi sih Pak. Wis gede tua kader kontangi gua sih Kak angel. Mbok leren ngerokok ora teng maca apa merokok dapat mengakibatkan kanker, gangguan ginjal, hipotensi dan apa? Itu wanita yang tidak bisa komunikasi. Kalau saya hadus binik mah ada yang nggak seneng dengan pasangan nggak ngomong sama yang di atas. Contoh, Ibu, Ramadan ini insya Allah semoga panjang umur, kita punya 30 hari. Saya punya program 30 hari dengan 30 doa yang berbeda. Maka day 3 di nembe day. Oke, day 2. Ini agenda khusus Ramadan. Day 3 saya tulis, ya Allah, cepatkanlah langkah kaki suamiku ke masjid agar bisa selalu bertakbir bersama imam. Lalu saya tulis di bawahnya umroh haji, umroh haji, umroh haji, umroh haji, umroh haji, umroh haji, umroh. Banyak banget. Ini proposal saya di hari yang ketiga. Hari kedua kemarin ada deh rahasia. 30 hari dengan 30 permintaan yang coba. Mbok nek nang masjid usah telat ngapa? Nang kamar mandi usah suwi-suwi, wong lanang kan nang kamar mandi suwi temen. Nek apa-apa sholatnya lambat, Gusti Allah yang nulungi dewek ya lambat. Gimana itu kalau kayak gitu? Ibu, gimana kalau kayak gitu? Kita ini nggak punya seni komunikasi. Kalau nggak bisa bicara baik-baik sama suami, ngadu ke Allah karena kita nggak punya pilihan kata yang baik. Nah, suatu hari ini daripada saya nyeritain orang lain, tak ceritain sendiri. Kita ngobrol berdua, pokoknya sambil gitu misalnya. Lama-lama saya gini Bu, Mbak sholat itu kalau subuh jangan lambat. Ternyata jawabannya apa coba Bu? Rahasia nggak ini. Ayah itu lambat ke masjid supaya nggak jadi imam. Baru tahu rahasianya. Mungkin beliau butuh support untuk menjadi imam, butuh kepercayaan diri, butuh apa yang itu nggak beliau miliki, nggak bisa memaksakan suami saya, bukan Rasulullah. Ternyata punya alasan. Coba tadi saya sudah terlanjur nek masjid kayak apa-apane urusannya jadi kayak apa jadinya kalau kita kayak gitu. Ayo punya seni berkomunikasi. Jangan ngomong, jangan ngobrol, tapi apa? Berkomunikasi. Nasihat yang datang dari hati tadi coba sambil cubit-cubitan. Mau masjid aja kok. Masuk nggak nasihatnya Bu? Masuk. Dan menasehat itu nggak usah banyak-banyak. Sekalinya ibu berkomunikasi itu 1 poin aja. Intine mbok neng masjid aja. Ibu enggak. Daftar kesalahan suami. Wah, anak kesempatan kayaknya ngomong karo bojone ki. Langsung. Dan karo wong tua ki aja kaya kene, karo anak ya aja kaya kene, karo adik aja kaya kene, karo bojo. Ya Allah. 1 aja sekali bincang itu 1. Ini tips. Jangan daftar kesalahan suami disampaikan semua. Ayah tuh kurang kayak gini, ayah tuh kurang kayak gini. Alah, ini perlu kuliah maning. Jenenge kuliah ilmu. Dan kayak gitu. Siapa yang ngajarin? Majelis taklim mana ngajarin kayak gitu? Bu, Masya Allah Bu. Jadi perempuan yang bisa komunikasi bukan hanya apa? Nah terus di poin yang kursi itu.
Satu ada bajunya, satu enggak. Ya pokoknya Ustazah Eva senemune gambare lah. Menasehati itu terus diulang dalam satu hari 10 kali? Maksudnya terus menerus? Bukan. Sudah sampaikan sekali waktu itu. Selanjutnya kita terus menerusnya sama siapa? Allah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Masakan, ngeliwat, nuang air, nata kelambi. Tadi saya seharian dari pagi sampai jam 10 karo ngrungokna ngaji, karo nata kelambi lebar setrikaan berkeranjang-keranjang. Ya Allah, semoga anak-anak saya yang pakai baju ini hatinya dilembutkan ya Allah. Semoga pakaian suami yang aku tata di lemari ini ya Allah, jaga suami saya dari barang-barang yang haram. Itu namanya menasehati terus menerus. Bukankah Allah matur, Allah tidak akan merubah keadaan siapapun kecuali orang itu merubah keadaan. Kalau suami mau berubah, yang dirubah dulu siapa? Diri kita sendiri. Gak usah nuntut sama suami. Abot apa orang? Pol abote. Sekarang yang hijau warnanya. Seberapa sering ibu mendoakan suami? Mana yang lebih utama? Mendoakan orang tua, mendoakan anak, atau mendoakan suami? Itu kalau tes dicoret, mana yang lebih utama? A. Suami, B. Orang tua, C. Anak. Utama semua gitu. Milih mana? Ganteng neng galak apa elek neng iman? Ganteng neng ini majelis ngeyel itu kayak gitu. Orang anak pilihannya milih gue. Suami bu. Karena perempuan setelah menikah ketundukannya berpindah dari Allah orang tua, Allah, suami, kemudian sekarang. Kenapa suami kita lebih ngandel kalau domongin ibu? Karena mungkin ibu lebih sering doakan suami kita daripada istrinya. Kenapa suami kita lebih sering dengerin orang lain? Karena istrinya nggak pernah doain suaminya. Jadi suami istri ngomong apa tuh nggak nyambung. Karena kita nggak pernah doain suami kita. Seberapa sering kita mendoakan suami kita? Doakan suami kita, doakan orang tua kita, doakan anak-anak kita. Nomor 1 doakan siapa bu? Coba kemarin di pengajian saya tanyakan, pernah nggak doain suami supaya awet muda? Pernah nggak? Cepet tua, no? Coba tanya suami, ya, ayah cok doain mama awet muda nggak sih? Kalau dijawab ora, wong malah main cepet ganti, Ini tuh rahasia dari guru kita semuanya. Namanya Ari Ginanjar yang ISQ itu. Itu istrinya tuh cantik bu. Ketika ditanya Ustadz kenapa sih istri anda itu kok imut, gak tuwek-tuwek, kok cabi gitu. Pokoknya imut. Apa jawaban beliau? Saya selalu mendoakan dia untuk awet muda. Masya Allah. Apa doa-doa rahasia ibu untuk suami? Begitu bu. Ibu masuk, saya kadang ke toko, woro barang, ya Allah berkahi usaha suami saya. Jangan biarkan ada barang haram. Tolong ya Allah panjangkan usia nih. Saya tahu hanya bergantung tuh kepadamu, tapi nek ditinggal bojo rasanya prike. Di antara teman-teman yang sudah diuji suaminya ditinggal, alangkah kuat hatinya. Bayangin aja nggak bisa toh bu. Gak kepregen yang uripe, meskipun itu bukan ucapan orang beriman. Tapi dengan kita merasa bahwa kita butuh suami kita akan sering mendoakan siapa? Ampun dongakakan sing elek-elek. Kapan tindak kerja dongakna, kondur kerja dongakna. Puasa muka-muka kuat maca Quran, kuat terawih, kuat jaga hati. Masya Allah. Ayo pada balapan. Begitu. Seberapa sering? Nah, kita nggak sore-sore. Poin terakhir. Poinnya is pirang-pirang kowe. Nek kasih ujian jawabannya kerong lembar, bukurine ngudung pokoknya. 3 ayat pokok kunci kita menjalani kehidupan rumah tangga. Enggak boleh dilepas satu-satu. 3-nya ini harus bareng. Apa ayat pertama? Al-Baqarah ayat 237. Ayat berapa bu? Nah, panjang ayatnya. Wa in talaqtumuhunna min qabli, bicara tentang tolak sampai kepada kalimat wala tansawul fadla bainakum, artinya
kunci rumah tangga. Jangan pernah letakkan ayat ini. Pokoknya ke mobil, naik ikut ke mobil ibu, ke kamar mandi ayat ini nempel. Ibu di dapur ayat ini nempel. Ibu di ruang tamu ayat ini nempel. Ibu bukber ayat ini nempel. Ibu reuni ayat ini nempel. Apa kata Allah? Wala tansaul fadla bainakum. Jangan pernah lupakan kebaikan di antara kalian. Istri gak boleh lupa kebaikan suami. Suami gak boleh lupa kebaikan. Coba, pernah gak suami kita bilang, Mah, makanya jangan banyak nonton sinetron jadi kayak Ustazah Eva. Nah, enggak pernah nonton sinetron ya. Orang ngerti judul sinetron apa. Orang seneng alhamdulillah. Bian nonton Boys Over Flower. Bian. Siki nontonin Nabi Yusuf, Muhammad Al-Fatih insyaallah. Ada enggak suami bilang gini, Mah, kalau papa lagi jadi api, tolong mama jadi air. Biar kalau mama jadi api, papa jadi air. Pernah nggak ngucapin gitu-gitu sama suami? Engkau digajal. Terus bojone maca ayat kursi. Nyong si bojone sing wadon kena ngapa? Bali-bali langsung mah gitu. Nah, itu ulama tuh begitu sama istrinya. Kalau suatu saat nanti aku jadi api, tolong kamu jadi air. Suatu saat kamu jadi air, jadi api, aku yang akan menjadi air. Rektor Universitas Al-Azhar pernah mendapati sepasang suami istri yang ingin bercerai. Kemudian pokoknya kudu pisah. Lalu sang suami ini pergi ke sebuah tempat, qadarullah, tempat ditujunya itu ada orang yang baca ayat ini. Wala tansawul fadla bainakum. Hai orang-orang yang beriman, setelah panjang tentang ayat perpisahan, janganlah kalian melupakan kebaikan satu di antara yang lain. Kelingan biar pertama jatuh cinta pertama pergi. Ya Allah, uroh raine bu. Ya Allah, suami ebel banget. Tahu nggak suami ebel bu? Ya Allah, lihat motornya, lihat rumahnya, lihat like-nya sing pol adoe, ih kue like calone nyong. Gitu kan bu? Ingat masa-masa itu. Kemudian kita menikah, kemudian ibu dikhitbah, kemudian bagaimana bahagianya di mana itu namanya? Pelaminan, bulan madu, sih bulan bait. Nah, sekarang juga tetap bulan madu kan bu? Itu diantara tip untuk kita nginget, gimana sih biar jadi air? Kita ingat pertama ketemu ya Allah, pertama dikenalkan bu. Saya ngaji di sini, calon suami saya di sana, tapi saya nggak lihat loh bu, wong urung kenal. Saya turun di tangga, saya melaku, suami saya jalan pakai mobil di belakangnya. Ndais biar melaku gitu katanya bu. Saya ditunuti mobilnya siapa waktu itu ya? Itu katanya bu. Kemudian siangnya 2 kakak sepupunya datang ke rumah saya. Apakah, masya Allah, Bu Endro itu saksi hidup ibu. Tuh, beliau itu yang cantik itu bu. Beliau datang ke rumah saya, Mbak Eva udah ada yang punya belum? Lah kenapa? Anak pemuda nang garung, paling ganteng nih. Walah, langsung duk. Terus balik kang masjid Pero bintang we berhayal. Bintangnya kayaknya nang seseng garung, apa jodohnya nyok. Itu betul bu. Kemudian hari berikutnya beliau datang dengan gurunya. Ibu menyuruh saya bikin minum. Gawek nawedang. Wah, leng jantan berike bu. Ya Allah. Terus gawek nawedang berike cah loro ban ta'aruf. Mantap. Dah sholat istikharah. Lebare terbayang-bayang ya kan bu. Coba kalau ngudung tuh yang deleng-eleng itu. Nomor 2 yang deleng-eleng. Kira-kira kalau suami ibu dipajang di etalase masih laku bagi berapa perempuan? Loh ini serius ini Ustazah Eva ini. Masih laku buat berapa orang? 3 orang masih mau bu? Pak Fatah Zaki dipasang di etalase masih berapa orang mau bu? Maka kalau ibu mau menyakiti suami deleng-eleng sing pengen bojo kayang kono ke wong pirang? Satu lagi tips. Kalau ibu menyakiti hati suami, ada bidadari surga yang berkata, kamu berani ya nyakitin dia, padahal dia sebentar lagi menjadi milik. Suami kita memang gak jawab ketika kita sakiti, tapi ada 2 bidadari yang membela suami kita. Bidadari yang memakai 70 lapis pakaian dari sutra, tingginya 30 hasta, tulang sumsumnya kelihatan di balik betisnya, nyanyiannya masya Allah, baunya masya Allah, pandangan matanya masya Allah. Seandainya bidadari itu ngintip ke dunia, sampai diungkapkan dengan kata-kata yang mubalaghah, harum semua dunia ini bu. Ada 2 perempuan yang gak terima kalau kita menyakiti suami. Deleng-eleng masa-masa yang indah kalau mau ngudung. Kalau yang deleng-eleng yang menyakitkan itu, ya orang mari-mari, ya Allah.
Nggak bisa berhenti air mata. Itu wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan kebaikan satu di antara yang. Di Mesir kisah nyata, suami istri cerai. Akhirnya tinggalnya flat atas bawah. Istrinya di atas, suaminya di bawah. Yang bayar listrik istrinya, suaminya, semuanya. Kenapa? Dia punya prinsip ayat ini. Saya bercerai karena kita nggak bisa bersatu. Tapi saya nggak akan melupakan kebaikan dia. Itu ayat pertama. Kedua, ini kaidah. Tolong tempel. Al-Baqarah tadi ayat berapa? Sekarang ayat 180. Istri adalah pakaian untuk suami dan suami adalah pakaian untuk. Tolong tutup aib rumah tangga. Semakin banyak orang tahu aib rumah tangga kita, semakin sulit kita menyelesaikan. Kenapa? Ibu cerita sama saya pendapatnya begini. Ibu cerita sama Mbak Ustadzah Umu, sama Bu Guru TK Aba, pendapatnya beliau begini. Ibu cerita lagi sama Mbak Nani Latifah Malta, oh menurut saya begini. Saya cerita lagi dengan Bu Rini, oh menurut saya begini. Semakin banyak yang tahu aib dalam rumah tangga kita, ibu akan semakin sulit menyelesaikan. Karena ibu jadi banyak masukan, sing kiye kon ngene, sing kiye jare kon ngene, sing kiye jare kon ngene. Ibu nggak bisa fokus kepada jalan keluar Allah. Silahkan cerita kepada orang yang mampu memberikan solusi kepada ibu. Kalau enggak usah. Boleh nggak sih cerita? Boleh. Ini saya termasuk ngelendengi suami saya apa enggak? Kalau ibu datang ke rumah saya untuk berniat mencari solusi, insya Allah tidak. Tapi kalau ibu kesini mau cari pembenaran, biasanya yang cari pembenaran nggak balik lagi, Bu. Karena begitu datang dia yang nyalain siapa? Suami. Pokoknya kesalahan suami. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya bilang, Bu, barangkali ibu selama ini salah sama suami. Bicaranya nadanya terlalu tinggi. Bapak sekecap ibu membangkang, ibu wajahnya nggak menyenangkan, atau ibu dulu ketika pernikahan nggak ridho sama orang tua, atau ibu melakukan maksiat, jebule itu ada pada dirinya semua. Wah, kayak orang dibela malah di salah. Nah, coba perbaiki dulu sebelum menuntut suami. Itu menyakitkan banget kalau orang mencari nasihat nggak niat mencari islah. Karena yang disalahkan justru siapa? Nah, orang balik maning. Jadi ayo tutup. Diceritakan yang lucu-lucu aja. Pokoknya yang bikin kita happy, kalau yang bikin sedih ceritakan sampai kemanapun nggak akan bikin kita ketawa. Pulang kita tetap sedih. Apa gunanya kita keluar dengan teman-teman ketawa sampai rumah nangis lagi? Nggak ada gunanya. Bahagia itu ya dari rumah, keluar maka lebih bahagia. Balik lagi ke rumah, ayang aku pulang. Udah di WA, ada yang udah di WA suami? Ada yang udah di WA suami belum? Dan enggak udah beli-beli. Ya Allah. Kalau kayak gitu jangan cerewet temen takon wae. Bukan, itu tanda suami ibu sayang sama ibu. Melas banget kalau tahu di WA ya. Nah, wes terakhir ini udah 2:30. Ibu ajeng tuku jangan. Surat Al-Baqarah ayat 216. Yang pertama ayat berapa? Yang kedua ayat berapa? Sekarang Al-Baqarah ayat 200. Masya Allah, ayatnya berapa ribu ustadz udah matur ayat ini. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi ibu pol sengite dengan sesuatu yang ada di suami kita. Enggak seneng banget ya Allah. Apa salah sih ndalehna anduk nenggon apa kue? Nenggon tempat anduk. Apa salah sih nek baju kotor langsung di ora dicantol nang mburi lawang ngasih dhuwur banget misalnya. Apa salahnya sih kalau mau pergi itu pamit cium dulu? Mungkin ibu benci banget dengan itu yang ada di suami. Tapi kata Allah, boleh jadi kamu benci padahal di dalamnya ada kebaikan. Kan pahalanya ibu jadi nambah. Mau ngisis anduknya dewek, tambah ngisis anduknya siapa? Tuh. Kudune mau milihi klambine, wah ada yang sakit hati nggak di laundry bajunya. Saya jadi ingat cerita seorang perempuan, Bu. Masya Allah. Bisa jadi kita tadinya cuma naruh baju kotor kita sendiri. Gara-gara suami kita kayak gitu jadi naruh baju kotor siapa? Bertambah pahala apa enggak? Nek ikhlas.
Nek ora apa susah sih pereng siji dasai. Nek digletak nang kene kan berarti nganggep bojone pembantu kon ngasai. Ngapa semangka yang kono? Ih wong wadon kecok aneh. Ngapain ngeluarin kata-kata kayak gitu? Keluarkan kata-kata yang positif untuk membahagiakan diri sendiri. Ibu, nggak dianterin ya, nggak dianterin kenapa? Memang kalau nggak dianterin terus gimana? Nggak usah ya Allah nelangsa teman udan-udan kene payungan. Berharap suaminya ketika kita pulang baju kita basah. Ya Allah mah maafin papa ya mah. Harusnya papa tadi nganterin ya Allah maaf banget. Kalau nggak dikituin nggak usah kecewa bu. Pahalanya ibu basah ngaji itu tetap ngalir sama siapa? Tolong bikin diksi untuk diri sendiri yang baik. Jangan kalau suami nggak nganterin nggak sayang. Suami nggak bawain bunga, suami nggak cinta, nggak kayak gitu. Bangun di sini. Oh, cara mencintai suamiku tuh berbeda. Nih, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi ibu seneng kalau suami ibu kayak gini baca Quran kayak gini, tapi ibu hatinya jadi ujuk. Wah suami gue masjid nomor 1, Quran ini Ramadan baru ketiga, udah berapa juz bu? Lalu kita berbangga dengan suami kita. Lalu kita menganggap orang yang di masjid jamaah sama suami kita yang paling solih. Suami kita yang Qurannya paling TOPBGT. Suami kita yang puasanya paling top. Suami kita yang amalnya paling besar. Loh, ibu boleh jadi senang dengan perbuatan baik suami kita. Tapi kalau itu membuat hati kita jadi ujub, jadi sombong, zero bu. Masya Allah. Maka 3 ayat ini. Satu apa tadi? Bahasa Indonesianya. Jangan lupakan kebaikan. Nomor 2. Tutup warungnya. Nomor 3. Boleh jadi kamu benci padahal itu baik. Boleh jadi kamu cinta padahal itu. Coba tempel 3 ayat ini. Mari semoga apa yang kita kaji, Masya Allah, siang hari ini menjadi amalan, bukan hanya menjadi ilmu. Ibu, saya tutup dengan pernyataan terakhir. Begini bu, kalau kamu nggak bisa nerima kekurangan, kalau kita nggak bisa nerima kekurangan suami kita, kita pun akan sulit merasakan kelebihan suami kita. Jadi kelebihan dan kekurangan itu harus diapa? Ditampa. Kalau pengen merasakan kelebihan, maka menerimalah dengan kekurangan. Jadi kalau kita nggak bisa menerima kekurangan suami kita, kita pun akan sulit merasakan kelebihan suami kita. Selamat merubah diri. Ramadan ini semakin taat sama suami, semakin romantis. Oke, nek awan-awan boleh nyium suami, boleh bercumbu, tapi aja. Mergane dewek karo Mas bojoke ora setingkat Rasulullah karo Aisyah, beda ya bu. Udah tambah romantis, tambah sayang, tambah perhatian. Suami nggak bangun sahur, bangun-bangun udah siap. Memang begitu pahalanya perempuan. Bangun yang sahur sudah siap, begitu bu, nggih. Pokoknya tujuannya ngaji itu nggak untuk saingan dengan siapapun. Tujuannya satu, sampai rumah jadi istri yang lebih baik. Selamat berromantis-romantis, selamat memaksimalkan Ramadan. Insya Allah bertemu di Sabtu berikutnya masih dengan tema rumah tangga. Karena judul besar kita selama Ramadan ini adalah merawat keutuhan rumah tangga insya Allah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Diteruskan di kultum-kultum, semoga menambah pahala Ramadan kita. Saya akhiri, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Setelah sama-sama mendengarkan mudah-mudahan apa yang beliau ajarkan kita bisa memahami dan mari kita amalkan atau aplikasikan. Kepada Ustazah Eva saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mari kita doakan Ustazah Eva dan beliau selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat selalu dan nanti proses melahirkannya diberi kemudahan oleh Allah dan rumah tangganya sampai sakinah mawaddah warahmah dan anak-anaknya menjadi anak-anak yang salehah dan Ibu, marilah kita tutup kajian siang ini dengan membaca surat Al-Asr dan doa kafaratul majlis bersama.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara, jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.